Oke, baik teman-teman ya, mahasiswa keperawatan. Saat ini kita akan melaksanakan atau melakukan roleplay tentang komunikasi dalam kesehatan. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin, banyak sekali jenis-jenis komunikasi yang memang bisa diaplikasikan di dunia kesehatan. Contohnya, salah satunya adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif tersebut adalah komunikasi yang mana efeknya dapat mempengaruhi si komunikan atau si pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh si komunikator. Nah, dalam sebuah keperawatan, komunikasi persuasif itu sangat penting dilaksanakan saat Anda melakukan atau menyampaikan sebuah informasi kesehatan kepada klien agar klien dapat mendapatkan ya kesehatan yang optimal. Nah, salah satunya adalah dengan komunikasi terapeutik ya. Nah, saat ini saya ingin kepada Anda untuk melakukan roleplay atau demonstrasi yang mana Anda memberikan sebuah pendidikan kesehatan kepada klien dengan sebuah kasus. Nah, kasus yang ada di sini yang ingin saya sampaikan yang sering kali dialami oleh seorang wanita yaitu sakit saat datang bulan atau disebut apa? Dysmenorrhea. Betul, dysmenorrhea ya. Nah, mungkin teman-teman juga di sini selaku wanita barangkali pernah ya mengalami dysmenorrhea tersebut ya. Nah, saya ingin Anda bagi peran, yang satu menjadi pasien, Anda bisa menjadi pasien, yang satu menjadi seorang perawat. Mohon demonstrasikan ya dengan menggunakan tahapan-tahapan komunikasi yang baik ya untuk memberikan sebuah pendidikan kesehatan kepada klien dengan masalah yang sudah ditentukan tadi. Ya. Baik, kalau begitu silakan saya ingin melihat demonstrasi atau roleplay Anda dalam melakukan komunikasi dalam kesehatan dengan menggunakan teknik komunikasi persuasif. Assalamualaikum, Nurse. Waalaikumsalam. Ada apa, Ibu? Begini, Nurse. Pertama saya awal haid, itu saya sering merasakan sakit di perut. Itu kenapa ya? Oke, baik. Sebelumnya saya boleh menanyakan nama Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa ya, Bu? Nama saya Aida. Usia Ibu 18 tahun. Baik, Ibu telah merasakan gejala itu sejak kapan ya, Bu? Waktu kemarin hari Selasa, saya merasakan waktu pertama haid sering sakit di bagian perut. Apakah setiap haid Ibu merasakan sakit? Di hari pertama saja. Oh, baik, kalau begitu saya berikan solusi. Mungkin Ibu kurang istirahat yang cukup ya, Bu ya. Ibu harus istirahat yang cukup, dan bila sakitnya sangat sakit, Ibu boleh kompres hangat perut Ibu. Dan pastikan asupan nutrisinya juga ya, Bu ya. Saya tidak anjurkan Ibu meminum minuman dingin saat haid. Baik, mungkin itu saja ya, Bu ya, yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih, Nurse. Iya, baik. Oke, ya Anda sudah melakukan sebuah komunikasi kesehatan, tetapi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang ingat, sebuah komunikasi di dalam kesehatan itu terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase orientasi. Fase orientasi adalah di mana klien dan perawat saling membina hubungan trust terhadap apa yang akan dilakukan komunikasi berikutnya. Jangan lupa di dalam fase orientasi itu selain menyampaikan apa yang keluhan klien rasakan, itu Anda itu harus apa? Melakukan perkenalan terlebih dahulu. Tadi saya melihat Anda tidak melakukan perkenalan. Anda memanggil perawat ini dengan sebutan nurse, tetapi Anda tidak memperkenalkan nama saya siapa, saya adalah perawat X,
tugasnya sebagai apa, dan saya akan melayani Anda. Ya, Anda hanya bertanya kepada satu arah saja kepada klien. Tadi namanya siapa, usianya berapa, ya. Tetapi Anda tidak memperkenalkan diri Anda. Artinya itu tidak akan terjadi sebuah hubungan saling percaya atau trust. Yang kedua adalah tadi saat masuk ke dalam sebuah topik yaitu keluhan klien, ya, perawat juga belum bisa menyampaikan atau membuat sebuah kontrak waktu, tempat, dan juga topiknya seperti apa, ya. Dan diusahakan perawat lebih menggali masalah yang sedang dialami oleh klien. Misalkan dari silsilah keluarga klien, ya, apakah klien memiliki anggota keluarga dengan keluhan yang sama, ya, ataukah ada penyakit penyerta, ya, ataukah memang efek samping daripada keluhan tersebut seperti apa, ya, itu harus digali lebih dalam oleh perawat. Untuk fase kerjanya, saya nilai tadi Anda sudah bagus memberikan sebuah solusi-solusi yang memang disampaikan kepada klien. Hanya saja yang harus diperdalam adalah bagaimana solusi yang disampaikan oleh perawat tadi kepada klien itu dilaksanakan. Contohnya, tadi yang pertama adalah menyampaikan bahwa untuk mengurangi keluhan tersebut dianjurkan untuk istirahat yang cukup. Maksud istirahat yang cukup itu seperti apa? Apakah tidurnya harus 8 jam? Ataukah kegiatannya itu dibatasi? Ataukah seperti apa? Nah, itu harus disampaikan, ya. Lalu selanjutnya yang kedua tadi menyampaikan apa? Asupan nutrisi. Menjaga asupan nutrisi untuk mengembalikan recovery daripada kondisi yang sedang sakit. Asupan nutrisi itu banyak, ada mineral, ada vitamin, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Yang mana yang harus dijaga? Dan apakah ada hal-hal atau jenis nutrisi yang tidak boleh dimakan atau dikurangi? Nah, itu harus lebih jelas, ya. Dan selanjutnya tadi yang ketiga apa? Kompres hangat bila terjadi sakit. Oke, kompres hangat apabila terjadi sakit, ya. Itu sudah bagus dan sudah tepat. Anda selaku perawat menyarankan kepada klien untuk melakukan hal tersebut. Tetapi yang belum lengkap adalah kompres hangatnya di mana? Di bagian perut kah? Ataukah di bagian punggung kah? Lalu berapa lama? Lalu hangatnya itu apakah perlu diukur dengan termometer berapa hangatnya? Ya? Ataukah setiap saat dilakukan? Medianya apakah medianya dengan handuk saja atau dengan alat khusus? Nah, itu harus disampaikan oleh perawat kepada klien, ya. Nah, lalu setelah itu ada yang ingin saya koreksi kembali kepada Anda. Apabila sakit berlanjut, apa yang harus dilakukan? Konsultasi. Konsultasi ke klinik terdekat. Ke klinik terdekat, ke dokter, ya. Nah, dan juga berikan apa? Kalau misalkan sakit berlanjut, berikan obat atau berikan sebuah treatment yang memang dapat mengurangi rasa sakit. Yang tentunya itu harus kolaborasi dengan dokter. Tidak boleh Anda memberikan obat kepada kliennya atau kepada pasien. Dan itu masuknya ke dalam apa? Fase kerja. Sementara yang ketiga apa? Fase apa? Terminasi. Nah, Anda belum melakukan fase terminasi. Fase terminasi itu adalah fase di mana Anda menanyakan perasaan klien setelah klien melakukan komunikasi dengan Anda. Apa klien merasa lebih tenang, lebih nyaman, ataukah klien memahami apa yang Anda sampaikan tadi, ataukah tidak? Itu diskusi di sana. Dan juga untuk menjadwalkan kembali pertemuan selanjutnya dengan klien, ya. Nah, karena ini sebuah komunikasi persuasif, ya, bagaimana Anda itu dapat mengukur, ya, pesan yang Anda sampaikan itu kepada klien mempengaruhi klien atau tidaknya, bagaimana Anda mengukur? Dapat dilihat dari
cara tangkap atas obrolannya. Apa? Cara menangkap klien atas obrolan yang tadi saya sampaikan. Oke, berarti dilihat apakah klien mempunyai peningkatan knowledge atau tidak. Ya, ada perubahan knowledge atau tidak. Oke, yang kedua adalah perubahan sikap. Ya, setelah diberikannya komunikasi, setelah diberikannya informasi kesehatan kepada klien, apakah klien itu bisa merubah gaya hidupnya? Apakah klien dapat mengimplementasikan saran tadi? Ataukah klien hanya bergantung pada obat? Ingat bahwa kita selaku perawat itu selalu ya mengutamakan treatment keperawatan, ya mengutamakan bagaimana si pasien itu dapat merecovery tubuhnya ya dengan cara alamiah. Misalkan tadi istirahat, kompres hangat, ya bukan mengobati langsung dengan obat, ya. Nah, kalau Anda ingin menyampaikan ada beberapa obat yang memang dapat mengurangi rasa sakit, tentu itu harus kolaborasi dengan dokter. Nah, ini harus dipegang oleh seorang perawat, ya. Intinya Anda itu lebih mengedepankan tindakan preventif, ya, daripada kuratif. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kedepannya ya saya ingin Anda banyak berlatih terkait bagaimana Anda menyampaikan informasi kesehatan kepada klien, ya, dengan beberapa metode-metode yang sudah disampaikan di kelas, ya, dengan harapan bahwa klien dapat menerima informasi tersebut dengan baik, ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan saat ini mungkin saya cukupkan sekian. Ya, saya minta Anda tetap berhati dan melakukan roleplay dengan teman Anda agar Anda terbiasa memberikan informasi kesehatan kepada klien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.